Oke, selanjutnya kita akan membahas apa administrasi keuangan, gitu ya. Karena ya bagian keuangan itu memang dipegang bendahara, tapi mekanisme administrasinya juga itu termasuk ke dalam cakupan dari sekretaris kayak gitu. Nah, prinsip pelaporan keuangan dalam PCM itu ya ini FYI teman-teman ya, itu yang tahadus binikmah gitu. Teman-teman yang apa menjadi pejabat atau menjadi warga Muhammadiyah itu patut bangga gitu ya dengan apa persyarikatan kita karena ya PCM Mesir itu menjadi salah satu role model organisasi di lingkungan Masisir gitu. Salah satu alasannya gitu ya, itu karena PCM itu adalah salah satu di antara banyaknya organisasi di Masisir gitu ya yang tertib administrasi. Baik administrasi apa dalam urusan sekretaris gitu ya atau sama administrasi keuangan gitu. Jadi PCM itu terkenal sebagai organisasi yang amanah dalam menjaga dana umat gitu. Karena ya alhamdulillah kita belum pernah kecolongan gitu ya. Belum pernah kecolongan ada misalkan pimpinannya sengaja menggelapkan dana atau misalkan menelantarkan dana organisasi atau memakainya secara serampangan atau misalkan mencampurkan uang organisasi dengan uang pribadi dan lain sebagainya gitu. Kita selalu menjaga tertib administrasi khususnya dalam administrasi keuangan. Kenapa? Karena ya tadi itu kita selama menjabat itu memegang beberapa prinsip dalam pelaporan keuangan itu. Yang pertama itu transparan. Gitu. Jadi seluruh transaksi keuangan itu dapat diakses dan diperiksa oleh pihak berwenang gitu. Nah, jadi kita bahkan ya di PCIM sendiri khususnya di Lazismo gitu ya di Muhammadiyah Mesir di Lazismo itu ada sistem audit dari lembaga independen kayak gitu. Nah, itu jadi saking ya kita berani di challenge gitu ya. Karena kita memang profesional dalam mengatur dana gitu. Nah, kemudian yang kedua amanah dan dikelola sesuai dengan peruntukan dan keputusan organisasi dan akuntabel. Pemasukan dan pengeluaran dapat dipertanggungjawabkan dengan bukti yang jelas. Nah, digitalisasi laporan gitu ya. Yang sekarang juga PCIM dan setiap organisasi otonom serta lembaga di bawahnya menerapkan sistem pelaporan keuangan berbasis digital gitu ya. Menggunakan spreadsheet gitu ya atau Google Excel, Microsoft Excel gitu ya untuk memudahkan pencatatan, pengecekan serta pengarsipan sekaligus minimalisir risiko kehilangan dokumen. Nah, data umum gitu ya, data umum yang ada di pelaporan keuangan itu yang pertama tanggal masuk, besaran uang masuk, tanggal uang keluar, besaran uang keluar, saldo akhir, keterangan transaksi dan bukti kwitansi. Ini paling umum lah ya, teman-teman. Paling umum untuk pelaporan keuangan. Nah, ini yang perlu jadi catatan, itu kwitansi itu wajib tersedia baik dalam bentuk digital maupun fisik gitu ya. Kalau misalnya nggak tersedia kwitansi dari fisik dari pihak ketiga gitu ya, dari tempat kita beli sesuatu gitu, maka bendahara wajib membuat kwitansi internal gitu ya, sesuai transaksi. Jadi buat apa? Buat kwitansi sendiri gitu. Buat kwitansi sendiri untuk nanti di-upload lagi di Google Drive. Kemudian rekening yang digunakan untuk arus kas organisasi wajib merupakan rekening resmi organisasi. Nggak boleh menggunakan rekening pribadi gitu karena upaya preventif gitu ya. Upaya preventif untuk penyalahgunaan dana gitu baik oleh pimpinan ataupun orang-orang yang nggak bertanggung jawab gitu karena ada juga kasus gitu ya teman-teman penggalangan dana untuk orang yang lagi sakit gitu ya tapi dia rekeningnya itu rekening mencantumkan rekening pribadi kayak gitu rekening pribadi ini kasus di kekeluargaan ya di satu kekeluargaan gitu nah dia pakai rekening pribadi akhirnya ada orang yang bertanggung jawab itu ngeganti barcode-nya gitu ngeganti barcode-nya dan atas namanya gitu ya dengan barcode barcode sama atas nama rekening dia sehingga kan orang nggak nyadar ya kalau misalnya rekeningnya itu pakai rekening pribadi gitu tapi kalau misalnya rekening organisasi jelas ini Lazismo ini PCIM gitu ini Fustat gitu jadi kalau misalnya ada beda tuh dia langsung gitu. Nah, terus yang ketiga itu seluruh sirkulasi keuangan harus dilaporkan kepada pimpinan. Lembaga seperti Lazismo itu mengikuti instruksi resmi pimpinan pusat terkait pelaporan keuangan. Nah, ini khusus Lazismo, teman-teman. Karena dia lebih kompleks dalam aturan pengelolaan keuangannya, maka kaidah ini itu jadi istisna gitu ya. Untuk dipraktikkan oleh Lazismo dan Lazismo itu ikut aturan yang ditetapkan oleh pimpinan pusat kayak gitu. Kemudian SOP pencairan dana abadi dan mekanisme lainnya diatur dalam surat khusus yang dikeluarkan oleh bendahara PCIM.
Nah, yang terkait dana abadi gitu ya. Kemudian mekanisme untuk pencairannya, ya teman-teman silahkan bergabung ke ke pengurus gitu ya. Nanti di bendahara itu ada mekanisme tentang dana abadi PCIM dan juga mekanisme pencairannya seperti apa gitu. Nah, itu untuk apa? Administrasi keuangan.